Ini keluaran U-Pro penulum, tapi udah gua custom bawahnya, gua bikin jump style. Udah gua custom, bawahnya gua cat merah juga. Nah ini nih, gua pakai Abu Garcia Verdict. Dia 12-20 lip, tapi dia fresh temper. Ini kayaknya udah discontinue, ini barang lama semua soalnya. Itu masalahnya. Verdict. Dia draknya nyaring, dengar ini. Nah, Ini dengan antisipasi kali ya, wheel yang sering patah itu di leher kan sering wheel patah di sini. Dia makanya Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih bareng kita tim Aqualab Adventure. Kali ini kita belum mau mancing nih, tapi kita mau nge-review tackle dulu. Tackle yang sering kita pakai nih, kita pakai buat mancing di empang, sama buat mancing di sungai, sama tackle casting. Ada beberapa macam tackle. Nanti kita review satu-satu. Mulai dari tackle empang dulu kali ya, yang sering kita pakai ya, baik itu buat di empang ataupun buat di sungai. Oke, yuk langsung aja yuk kita review yuk. Oke teman-teman, kita mulai dari tackle casting dulu ya, kita review ya. Nah yang pertama ini nih, saya ada Shimano Curado nih. Ini saya pakai buat casting gabus biasanya, sama casting ikan-ikan predator di sungai atau di danau. Oke, yang kedua saya ada Daiwa T3 Ballistic. Ini produk lama yang lumayan badak ya. Ini udah strike toman, ini udah beberapa kali strike toman, jadi udah teruji lah istilahnya. paling gede berapa kilo, coy? Rekor waktu di Lampung gua pernah strike itu 6 kilo pakai ini. Nanti ada fotonya, Itu 6 kilo, 3 kilo ya masih aman lah. Ya. Terus PE yang gua pakai di Daiwa ini, gua pakai PE 2. Nggak pernah pakai yang gede, selalu pakai PE 2. Gitu. Terus ada satu lagi, ini nih. Nah ini nih, mereknya sama kayak merek kompor gas, Quantum Tim KVD rasio 7. Ini selalu gue pakai buat saltwater, buat casting di laut. Jarang gue pakai buat freshwater karena teknologinya ini lumayan bagus ya buat saltwater. Dan PE-nya gue pakai PE 3. Nah, lu pernah strike ikan apaan pakai itu? Pakai ini, gue udah strike GT beberapa kali pakai ini. Rata-rata sih size 3 sampai 6 kiloan. Dan lumayan kuat juga sih, gitu. Nah, jorannya kalau buat casting, yang pertama, ya jatuh. Yang pertama ini nih, ini casting gabus atau hampala yang biasa-biasa aja standar. Dia speknya kalau nggak salah 817 lip ini. Ini keluaran U-Pro penulum, tapi udah gua custom bawahnya, gua bikin jump style loh. Udah gua custom, bawahnya gua cat merah juga. Berarti udah variannya U-Pro yang lama ya? Ini semua barang-barang jadul, nggak ada barang-barang yang model sekarang, cuma ini aja sih paling yang agak-agak lumayan nih, Curado, nggak terlalu lama gitu. Ini buat casting gabus. Terus yang buat toman biasanya gue pakai yang ini nih, gue pakai Abu Garcia Verdict. Dia 12-20 lip, tapi dia fast temper, dia heavy, dia medium heavy. Nah, ini 198 panjangnya ini apa 210? 198 kayaknya deh. Oh sorry, 210 ini. 210 kan? Ini 210. Bisa di-adjust itunya kan? Ini bisa di-adjust juga buntutnya, batnya bisa naik bisa turun. Gitu. Ini waktu strike toman, wah, lumayan ini, banyak saksinya ini. Asik lah pokoknya buat ngelawan ikan-ikan gede, masih lumayan enak. Tapi lagi-lagi masih ada nggak tuh joran di pasaran? Ini kayaknya udah discontinue, ini barang lama semua soalnya. Itu masalahnya. Verdict. Oke, terus yang buat di laut sebenarnya gua ada jorannya, biasa tandeman sama ini, cuma gua nggak bawa. Gue pakainya joran custom one piece,
dia keluaran dari American Tackle. Dulu gue nitip sama ketua Kaskus, dia belanja di luar, belanja perintilan segala macem, sampai sini gue bikin. Gue bikinnya waktu itu di Bangkok kalau nggak salah, punyanya Bang Windy dulu. Dia salah satu road builder di sini yang hasilnya memang wah udah gue acungin jempol lah pokoknya dia. Pokoknya top banget hasilnya. Cuma gue nggak bawa karena panjang banget dia itu. Oke, sementara itu untuk tackle casting. Nanti kita lanjut lagi buat tackle spinning buat di empang ya. Ini ada, nah ini mungkin ini yang masih fresh ya, maksudnya keluaran terbaru. Ini sekarang brandnya Fugu. Ini reel sekarang ini ya. Jadi zaman sekarang. Jadi memang zaman sekarang itu udah teknologinya udah bagus banget. Dia udah satu dia ringan, yang kedua udah power handle. Ya meskipun memang spoolnya kecil, tapi kelebihannya itu di power handle-nya sama di drag system sama di power handle-nya. Jadi kita udah nggak main istilahnya buka copot samping gitu. Nah ini AG ya, Fugu yang 1000. Nah ini biasanya mungkin teman-teman yang suka pakai ultralight biasa pakai reel series yang segini ya, mungkin sekitar 500, 800 atau 1000. Nah ini juga bisa biasanya untuk freshwater kita juga biasa pakai, tapi untuk mancing liarnya ya. Untuk mancing liar. Karena mancing liarnya, karena kalau untuk ikan mas ya bisa sih gitu, cuma agak capek aja naikin ikannya karena rasionya atau seriesnya terlalu kecil. Gitu. Ini Fugu, terus kita lanjut ke ini nih, yang 2000-nya nih. Ini 2000-nya nih. Ini versus Gladiator 2000. Ya ini sama reel zaman sekarang. Reel zaman bilang sekarang nih harganya juga nggak terlalu mahal ya ini ya. Cuma bentuknya eye catching memang dia kan. Satu eye catching, yang kedua udah power handle pastinya. Udah power handle juga, kecil udah power handle itu. Lumayan. Yang pasti kalau Gladiator itu gue seneng apa? Dia klikernya kalau strike ikan tuh bunyinya. Dia dragnya nyaring, dengar ini. Nah, jadi kalau strike tuh bikin kanan kiri nengok lah. Itu. Terus ada lagi? Tekukan dari lehernya ya. Iya, lehernya modelnya model aneh sendiri nih. Model aneh nih. Mungkin pabrikannya bikin kayak gini, dia ngantisipasi kali ya reel-reel yang sering patah gitu di leher, kan sering tuh banyak tuh reel pada patah di sini, sini. Dia pakainya apa sih nih? Baja apa? Kalau gue lihat sih ini stainless ya jatuhnya. Stainless tapi mungkin plat round gitu ya, atau ini yang memang dia ya nggak nyaring tapi padet nih suaranya. Padet. Jadi bisa juga rekomen buat saltwater ya. Saltwater nih rekomen banget. Nah kebetulan ini reel kita dikasih pakai ya sama salah satu pengurus forum mancing bekas sesepuh kita juga ya di forum mancing nih. Ini lo cobain katanya. Ini lu cobain, lu pakai. Ini biasa dipakai buat tenggirian, tapi gua pakai buat mancing ikan mas. Buat nyeret-nyeret ikan mas, asik banget ini. Ini reelnya namanya Toray seri 3000. Lihat nih. Oke, ada lagi. Nah, ini satu lagi. Nah, ini yang paling gua senang sih sebenarnya. Ini salah satu juga reel lawas. Ini Sedona 4000. Shimano ya keluarannya? Shimano Sedona 4000 ini masih keluaran Malaysia gitu. Jadi ada tulisannya sebenarnya di sini cuma nggak kelihatan, mungkin made in Malaysia. Ini masih jadul lah, gue bilang. Ini reel jadul ya? Reel jadul, belum power handle. Tapi kenapa gue suka actionnya? Satu, dia badak gitu. Kokoh ya? Ya kokoh. Dia bisa buat main saltwater, bisa di empang pun bisa, terutama karena ini gue sering pakai untuk galatama. Dulu itu gue sering pakai untuk galatama pakin, dan sekarang itu galatama lele. Lanjut jorannya sekarang ya, yang buat mancing buat spinning ini ya. Yang pertama ini dulu nih, gua ada Shimano Scimitar. Ini joran jadul juga nih, gua pakai ini udah lumayan lama, udah hampir 10 tahun tuh. Scimitar yang lama berarti ya? Iya, tapi bukan yang hijau ya, ini yang abu-abu. Abu-abu ya. Gitu, ini gua pakai buat harian ikan mas, biasanya mancing harian.
gitu buat santai, mancing santai. Dia line weightnya cuma 6 sampai 12 lip, jadi main santai. Panjangnya 180. Oke. Nah selanjutnya ini nih, ini joran empang juga buat mancing ikan mas, tapi peruntukannya gue buat lomba. Kalau ini tuh dia mereknya Rodford Sidewinder. Nah, lagi-lagi langka ini mah, udah nggak ada kayaknya. Ini udah nggak ada yang jual ini joran. Gua pakai juga udah hampir 10 tahun ini. Panjang 180, line weightnya 10-20. Buat nyiksa ikan lumayan enak ini. Apalagi ikan mas kan, ikan babon 2 kilo 3 kilo masih nyaman lah pakai ini. Yang jelas lu nggak bakal disetir parah sama ikan kalau pakai ini. Itu lanjut. Nah, ini juga nih sama nih. Ini joran buat harian ikan mas juga nih. Mereknya Hemus ya. Serinya Zenfo. Nah ini udah joran kekinian berarti jatuhnya. Ini joran model sekarang nih. Ada bendera dari negeri Paman Sam. Line weightnya 818, peruntukannya juga buat di empang dia. Nah ini juga kadang dipakai buat wild fishing sama kita nih, buat mancing di sungai. Gitu. Karena ini kecil tapi lumayan kokoh. Jadi kita pakai buat wild fishing cocok juga, nggak terlalu berat gitu. Panjangnya 180. Dia udah Fuji ya. Guide-nya ya? Guide-nya udah Fuji, reelsetnya belum, masih bawaannya Hemus kayaknya. Oke, satu lagi ini nih. Nah, nih yang punya nih, yang sering pakai. Ini mereknya apa nih? Mereknya Daido Athena. Sama kalau itu kan ada bendera, sorry, ini ada bendera Paman Samnya. Kalau ini ada bendera. Sorry. Nah ini ada bendera. Ada bendera Indonesia. Ada bendera Indonesia ya coy. Made in Indonesia nih. Made in Indonesia atau dipasarkan di Indonesia, gua nggak ngerti deh. Kelihatan kan tuh? Ya. Oke. Nah ini panjangnya 180, lipnya 10-20. Di sini ada tulisannya power solid carbon 15 kilo. Nah ini yang sering gue pakai buat galatama lele. Memang enaknya itu dia tipnya ini solid carbon, terus ininya hollow carbon. Ya udah karbon semua. Ini model Japan style ya? Gue sukanya karena ini ada sekarang ini modelnya udah Japan style. Cuma jadi sayangnya masih Eva ya, masih Eva. Cork, ya? Karena kok udah susah coy. Iya. Gitu. Terus satu lagi nih gue suka banget nih wine checknya nih. Kuncian buat reel sheetnya nih. Nah itu reel sheet mungkin nggak tahu ya modelnya apa keluaran terbaru dari Fuji atau gimana. Memang enak sih. Jadi lebih ringan aja. Actionnya juga oke. Ini semua sudah full Fuji. Reelsetnya Fuji, ringnya juga sudah Fuji ya, recommended lah kalau gue bilang buat galatama atau buat mancing ikan-ikan gede ya gitu. Dia kalau buat lele nih babon, actionnya enak nggak? Actionnya enak, asik. Dia cuma action itu paling di ujung doang. Belum pernah yang fast stepper juga ya. Sebenarnya fast stepper jatuhnya karena dia memang mungkin dibekalin sama solid carbon. Jadi si tarikan ikan tuh keredam di ujung sini, nggak sampai ke sini gitu. Oke. Tapi mungkin beda kalau Rodford atau Van Leek dia kan slow taper, jadi jatuhnya seperti half moon gitu lengkungannya kan. Melengkung habis bendingannya. Kalau ini ya paling ya ujungnya aja gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya nge-review tackle yang lain, nge-review tackle, alat tangkap dan lain-lain lah. Kalau kita sedang nge-wild di sungai ya. Nanti yang review ada Babang Iqbal sama Babang Gilang ya. Berdua dia. Spesialis wild fishing. Wild fishing dia. Oke, yuk lanjut ya. Ya, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ketemu lagi nanti sama Aqua Life Adventure. Jangan lupa di klik, di subscribe,